Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari Rabu ini ya, yang merupakan Rabu kelima di bulan November, Rabu yang terakhir ya di tahun 2023, kita bertemu lagi di pelajaran seperti biasa di Rabu yang kelima ini, pelajaran tentang akidah akhir zaman. Ikhwatu fillah, bahwasanya kita sudah membahas seputar bagaimana masalah hikmah kenapa hari kiamat dirahasiakan. Masuk kita ke pelajaran selanjutnya, bahwasanya tidak boleh menyibukkan diri untuk menentukan waktu kiamat. Jadi pada sekarang ini ya, di masa ini itu ada sebagian ustadz ya, uajet ya gitu, ustadz akhir zaman ya gitu, namanya uajet ya gitu, singkatnya uajet lah gitu saya namanya, yang bukan hanya dari tahun-tahun ini ya, dari dulu gitu ya gitu, semenjak sebelum Covid, sebelum juga ya mungkin ramainya beberapa kajian di sekitar kesan ini ya, mereka sudah bikin tuh ya sejenis perhitungan hari kiamat kapan tuh ya. Terus bahwa sudah terhitung ya, gimana nanti Imam Mahdi, kemudian juga Dajjal, terus Nabi Isa kapan turunnya, kapan matahari terbit di sebelah barat ya, dan seterusnya ya, yang tanda-tanda hari kiamat ya, sudah ditentukan juga tanggalnya gitu ya. Kalaupun tidak tanggal, minimal tahunnya gitu ya. Nah itu berarti udah, kalau begini agak ngeri juga gitu ya, siap-siap ya gitu. Tapi inilah bagaimana, itulah mereka yang senantiasa sebenarnya bagaimana mereka ya caranya supaya orang memang waspada dari kiamat ya bagus ya. Cuman kalau dengan hal seperti itu, ditentukan seperti itu, bukan jalan yang terbaik ya, bahkan menyalahi dari Al-Quran maupun As-Sunnah gitu ya. Karena ya Al-Quran menyuruh ya, begitu juga As-Sunnah
supaya kita mempersiapkan, bukan meramal-ramal ya, bukan menentukan. Manusia sering bertanya-tanya mengenai waktu kiamat. Mereka melontarkan pertanyaan kepada Rasulullah dan datanglah jawaban dari Zat yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah, bahwa sungguhnya kiamat itu adalah hal yang gaib. Waktu terjadinya kiamat adalah salah satu ilmu hanya Allah yang tahu saja, ilmu khas Allah ya. Bisa dicek ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan hal ini ya. Tentang hari kebangkitan. Maka dikatakan kebangkitan itu, hari kebangkitan hanya Allah yang mengetahui. Bisa dicek surah Al-Ahzab ya, ayat 63 nih, tentang masalah kebangkitan ya. Surah 33 ayat 63. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Tapi di sini ada penjelasannya, yaitu kebangkitan ya, yang dimaksud. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu atau kebangkitan itu hanyalah di sisi Allah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Jadi pengetahuannya siapa ya yang mengetahui? Hanya Allah saja. Ya. Terus surah An-Nazi'at. Ya. Ini sudah kita hafal ya. Surah An-Nazi'at. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru may yakhshaha. Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat atau kebangkitan. Ya, boleh juga dikatakan kebangkitan ya. Kapankah terjadinya? Siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Tuh. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut akan hari kebangkitan. Jadi hanya kepada Allah ya dikembalikan kapan waktunya itu ya, hanya kepada Allah. Kan dikatakan fima anta min dzikroh, siapa kamu ya? Tuh, sok tahu ya, menentukan kapan kiamat, tanda-tanda iraha tahun ya, tahun itulah bakal turun ayeuna seur nu ngaku Imam Mahdi gitu nya. Si ieu Imam Mahdi, si itu Imam Mahdi gitu ya gitu. Ya. Padahal ada orangnya sendiri dia enggak menyebut Imam Mahdi. Tapi
nggak tahu itu dari mana sumbernya. Ada orang-orang yang menyebut dia Imam Mahdi gitu ya. Banyak yang ngaku gitu ya. Imam Mahdi iya, Imam Mahdi itu gitu. Saya bertanya tentang Imam Mahdi katanya gitu. Ya kalau di Persis ya tentang Imam Mahdi itu ya patut dipertanyakan hadisnya ya, tidak sahih. Tuh. Jadi kalau ada yang misalnya yakini tentang Imam Mahdi, catat kalau di Persis tidak ada tentang keyakinan Imam Mahdi karena sudah lemah hadisnya. Ya. Lemah gitu. Terus kisah, nah itu emang diperselisihkan sebagian ya dari salaf atau dari kebanyakan juga beberapa dari Nahdlatul Ulama ya Nahdlatul Ulama ya, yaitu mereka ya ada Imam Mahdi gitu kebanyakan ya gitu. Itu punten ya itu. Cuman di Persis yang ini tidak ada Imam Mahdi karena hadisnya lemah ya, sudah diteliti ya gitu. Dan hadis tentang Imam Mahdi Persis itu menolak ya. Atau kumaha ke ayatnya Imam Mahdi na kumaha kata ayat di Persis mah ya ditolak tentang hadis itu. Bisa dibaca kajiannya Ustaz Amin. Dulu juga Ustaz Dian pernah menyampaikan. Tak ya di Persis Imam Mahdi. Tak ya tentang Imam Mahdi ya. Kalau yang lain ada. Itu ya. Apalagi sekarang masalah Palestina juga ya. Dan selalu hadis tentang Palestina dikedepankan. Kalau Palestina merdeka terjadilah kiamat. Gitu ya. Sampai ditanya kepada jamaahnya, mending Palestina merdeka kiamat atau Palestina terjajah can kiamat gitu. Ditanyakan gitu. Ka jamaahna kitu kan ditanya ditarosna gitu. Ya. Tarosna gitu. Nah itu. Di mana? Ya itu. Hadis tentang Palestina itu ya kalau kita baca nggak ada yang jelas ya memberikan kompetensi bahwa terjadinya kiamat ketika Palestina itu merdeka. Berapa kali coba Palestina pernah dimerdekakan? Zaman Umar bin Khattab, juga dari zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kan pernah merdeka. Nah ujuk-ujuk kiamat gitu langsung di zaman Umar. Terus pas dimerdekakan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi langsung ujuk-ujuk kiamat itu kan. Itu. Ternyata kita harus memahami tanda-tanda kiamat itu ya. Nanti ini kan sebagai pendahuluan dulu aja ya gitu. Tanda-tanda kiamat itu ya akan datang ya benar-benar itu ya benar-benar setelah lengkap semua ya gitu. Karena syarat misalnya dikatakanlah akan adanya Dajjal ya itu. Menyebutkan juga 3 tahun kekeringan ya. Itu pun kekeringannya tidak hanya satu wilayah ya. Semua wilayah di bumi ini 3 tahun ya. Tidak ada air ya, kekeringan ya. Ternyata ya mah kekeringan seetik kayak Dajjal datang cenah gitu. Ente itu kan itu kekeringannya di hadis itu merata, bukan hanya satu wilayah gitu. Ternyata ya. Jadi ini ya sebenarnya nanti ada pembahasan lanjutan ya, cuman karena waktu ya,
insyaallah nih, bahwa pengetahuan semacam ini yang mereka menentukan tentang hari kiamat ya tidak sesuai ya. Pertanyaan kapan kiamat ya, tidak diketahui oleh malaikat dan nabi, kan tidak tahu, nabi malaikat juga tidak tahu ya. Karena itu Rasulullah menjawab saat Jibril bertanya tentang hari kiamat, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari si penanya ya. Maka upaya membahas masalah ini dan menduga kiamat akan terjadi pada tahun tertentu secara pasti berarti sudah membuat dusta atas nama Allah tanpa pengetahuan, tanpa ilmu maksudnya. Sudah membuat dusta tanpa ilmu. Orang yang melibatkan diri dalam masalah ini menyalahi manhaj Quran dan Nabawi, Sirah Nabawiyah. Menyalahi manhaj yang membimbing manusia untuk meninggalkan pembahasan yang menentukan kiamatnya, tentang kiamat waktu nairaha gitu ya, serta mengajak manusia untuk persiapkan apa amal soleh itu inti nama lain kiamatna iraha ke dajalna iraha Imam Mahdi iraha gitu ya, terus Nabi Isa turun iraha sanes ya. Tapi persiapkan dengan apa? Amal soleh itu intinya ya. Jam 6 ada di dia tidak buru-burunya. Orang-orang yang meneliti masalah kiamat menduga bahwa mereka dapat mengetahui apa yang tidak diketahui Rasulullah dan Jibril. Itu kan sudah ini ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah engkau mendahului. Tuh, la tuqaddimu. Ya mendahului bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul ya tidak ada waktunya tentang kiamat, dia sudah mendahului dengan menentukan tandanya gitu. Nah, iya. Nah itu. Siogianya kita meneladani Nabi ya, sahabat dan para ulama sepanjang sejarah. Kalau dalam pengetahuan kapan terjadinya kiamat terdapat kemaslahatan kebaikan bagi manusia, Allah tentu akan menginformasikannya kepada kita. Tapi kan tidak ada ya, Allah tidak melakukannya, tidak diinformasikan. Supaya apa? Supaya kita beramal soleh. Itulah itu kemaslahatan bagi manusia. Nah itu nanti kita akan bahas lanjutannya di pembahasan berikutnya ya. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.